Selamat pagi, Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali segala aktivitas kita di hari ini, sama-sama kita akan dikuatkan. Kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan dari hari ke hari, itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema Allah menghakimi yang tersembunyi dalam hati manusia. Kita baca bersama dalam Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dosa yang tersembunyi dalam hati manusia yang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Dosa yang tersembunyi itu hanya Yesus yang tahu, dan hanya Yesuslah yang bisa menghakimi dosa yang tersembunyi itu. Penghakiman Tuhan itu pasti akan datang. Tuhan akan menghakimi seluruh umat manusia melalui dari motivasi di dalam hati, perkataan, sampai dengan perbuatan. Maka dari itu, mari kita jaga seluruh kehidupan kita terhadap hal-hal yang bukan daripada Tuhan, terhadap dosa, dan mari kita mau jaga seluruh hidup kita untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan, dan mari kita jauhkan diri kita daripada segala kefasikan, daripada sifat yang acuh tak acuh, daripada apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan satu hal yang harus kita waspadai, jangan pernah kita berdiri di wilayah abu-abu atau hidup setengah-setengah untuk Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang yang hidupnya ada di wilayah abu-abu itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, itu akan ditolak dan seperti orang fasik atau disamakan dengan pendosa lainnya. Untuk itu, hati kita harus diterangi oleh firman Tuhan setiap hari, agar apa? Hati kita tetap bersih, hati kita tetap murni, dan mari kita sadar dan waspada terhadap sikap hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan mari kita menjauhkan diri dari sikap-sikap hidup yang setengah-setengah bagi Tuhan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menginginkan persekutuan yang harmonis dengan umatnya. Dengan demikian, hati nurani ini akan terus diasah dan semakin didewasakan oleh kebenaran firman Tuhan, dan mari kita peka akan kebenaran yang sudah Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita melalui perenungan firman Tuhan dari hari ke hari. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan kehendaknya yang sejati, hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Mari kita terus berjaga-jaga untuk mendorong melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah harta yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Harta duniawi bisa dirusak oleh ngengat dan karat. Pencuri bisa mencuri serta membongkarnya, tetapi harta yang berupa hati yang murni, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, inilah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Oleh karena itu, kita perlu mendewasakan hati nurani kita. Kita harus mengadakan persekutuan yang intim dengan Tuhan dari hari ke hari. Dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang benar, yang terus didewasakan oleh firman Tuhan, kita akan semakin mengerti bahwa orang percaya tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada keinginan Tuhan dan keinginan duniawi, keinginan diri sendiri. Kita harus memilih dan memutuskan salah satu, dan haruslah kita memilih hanya mengabdi kepada Tuhan dan keinginan Tuhan saja. Tanpa mengasah hati nurani dan kebenaran, orang tidak tahu sebenarnya ia masih mengabdi kepada dua tuan. Dan Tuhan sangat menghendaki oleh orang percaya ini pada akhirnya untuk memilih sikap hati yang murni, yang bersih, yang tulus, yang selalu berjaga-jaga setiap saat. Terus didewasakan dari hari ke hari sehingga bisa mengerti dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Dan mari
kita selidiki hati kita dari hari ke hari, karena Tuhan itu menyelidiki setiap hati kita. Mari kita jaga hati kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan, agar kita tidak dihakimi karena kita punya sikap hati yang kotor, karena kita menyembunyikan dosa-dosa yang tersembunyi. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menuntun, menguatkan, bahkan memberkati setiap kita. Kasih karunia-Nya memampukan kita untuk terus mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.